Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam masa Prapaskah ini kita belajar dari firman Tuhan yang ditujukan pada semua orang yang beriman percaya kepada Kristus. Hendaknya kita menjalani hidup penuh rasa syukur atas keselamatan yang sudah kita terima lewat pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya pengorbanan Tuhan Yesus itu begitu dahsyatnya. Dia yang adalah Allah telah menjelma menjadi manusia dan telah menyerahkan dirinya untuk dihina, disiksa sampai harus mati secara terkutuk di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dengan pengorbanannya itu, hendaknya kita sambut sebagai suatu pengorbanan Tuhan di dalam juga membuat kita boleh mempertahankan iman percaya kita hanya kepadanya. Jangan pernah kita melakukan hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah Bapa kita dan di dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan Yesus menginginkan semua umatnya termasuk kita supaya kita boleh hidup penuh kasih kepada Tuhan dan mau mengasihi saudara-saudara kita. Terlebih lagi hendaknya jiwa, akal, pikiran, dan hati kita tetap menyala-nyala penuh semangat di dalam melayani Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas kasih-Nya yang sudah mengasihi dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Firman Tuhan ini jelas mau mengingatkan kepada kita agar kita selalu hidup penuh sukacita di dalam pengharapan atas segala janji-janji Tuhan yang pasti digenapinya, dan hendaknya kita sabar apabila sedang mengalami kesesakan apapun bentuknya kesesakan itu, dan hendaknya kita selalu bertekun di dalam doa dengan mengimani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus harus selalu memohon bimbingan, pertolongan Roh Kudus, agar Dia sajalah yang kita andalkan untuk menolong kita, agar kita dimampukan hidup penuh semangat karena mengimani, mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai, memberkati kita, termasuk semangat di dalam melayani Tuhan dan mau mengasihi sesama kita umat manusia, serta mengasihi orang yang bahkan sampai membenci kita sekalipun. Untuk itu ingatlah dalam Roma 12 ayat 20 dan 21 ini, "Tetapi jika seteru melapar, berilah dia makan. Jika ia harus haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih dan penuh syukur kami aturkan kehadirat Tuhan Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh menyadari bahwa berbuat kasih berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar itu, kami tidak boleh berpura-pura. Kami harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya kami harus
boleh hidup dengan sukacita apabila kami boleh saling mengasihi sebagai saudara, akan saling mendahului di dalam memberi hormat satu dengan yang lain. Dan apapun yang kami inginkan supaya orang berbuat kepada kami, maka sudah sewajarnya menurut kehendak Kristus agar kami boleh mendahului di dalam mengasihi mereka terlebih dahulu. Kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami ini dan memampukan kami juga untuk sungguh berserah kepadamu, terutama ketika kami sedang mengalami pergumulan akibat kuasa sakit penyakit yang kami rasakan sangat menderitakan kami ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan untuk boleh memakai sarana diagnosa dokter, obat-obatan yang digunakan, proses perawatan, semuanya itu adalah alat maupun bentuk bagaimana Tuhan campur tangan melalui itu semua sebagai bukti bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang dapat memulihkan, menyembuhkan kami dari gangguan kesehatan, dari kuasa sakit penyakit apapun juga, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Mujizat kesembuhan masih boleh berlaku dan terjadi atas diri kami. Dan ketika kami juga sedang berharap, baik itu karena menantikan pekerjaan, menantikan anak dalam keluarga kami yang sudah sangat lama, karena berharap akan adanya keturunan maupun anak, Tuhan juga kiranya mengurapi, memberkati kami supaya melalui semua proses itu memungkinkan kami dapat memperoleh apa yang menjadi harapan kami. Tentu saja harus seturut dengan kehendak-Mu, bukan menurut kehendak diri kami sendiri. Kami percaya Bapa bahwa Engkaulah pengharapan kami, yang tidak ada yang lain yang harus kami harapkan dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam diri kami. Kami juga berdoa dalam hidup persekutuan kami yang dimulai dari keluarga sebagai gereja-Mu yang paling kecil. Kiranya kami juga dapat menerapkan bagaimana kasih yang kami lakukan itu tidak boleh berpura-pura, harus dengan terus terang kami boleh melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Doa dan harapan kami ini kami percaya Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan melengkapi, menyempurnakan, dan boleh memberikan apa yang memang pantas untuk kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.